Dia baca, kelihatan semua. Walaupun dibalik ini tulisan, dia apa? Enggak apa. Kayaknya dia baca Quran. Karena huruf itu udah cocok di sini. Karena betul. Jadi tidak sulit ketika kita pengen baca bagaimana dawamkan istiqomah. Enggak ada yang mustahil di dunia ini. Ketika kita berjada wajah, ketika kita berusaha, enggak ada yang bisa. Pasti bisa. Kuncinya mana? Contohnya siapa ini? Ini contoh-contoh saksi masih hidup. Makasih masih hidup kan? Masih hidup. Kita ada orang termasuk AR kan? Masih hidup. Alhamdulillah. Pak Sutari kan Pak Kusuma. Beliau gaji juga urusan di pulau. Gaji apa virtual gitu. Apa? Jadi saksi hidup yang dulunya apa? Dari nol benar-benar. Nah jadi ini buat motivasi kok ya. Kita sudah jelas tulisan. Dulu Megawati dia kebetulan saat komat itu biasa. Sebentar lagi kajian, sebentar lagi iman. Ada peningkatan. Hidup itu memang harus meningkat. Nah ini buat contoh. Kalau yang lain kan memang udah ada dasar-dasarnya ya. Masunan, alhamdulillah. Kalau dia memang spesialis obat azan sudah sehingga tetap diperdalam itu namanya mahal hukum tajwid dan lain-lain. Jadi tidak ada yang mustahil. Jadi tidak ada yang apalagi Al-Quran yang memang Allah perintahkan warattil Al-Quran. Al-Quran ketika kita membaca dengan tartil maka ghayahnya puncaknya adalah apa? Allah memberikan kepada kita pahala yang besar. Pahala yang besar di sisinya ada wadihal fil mizan akan memberatkan timbangan kebaikan kita. Makanya ini dikatakan anugerah bagi orang yang saktinya terbawa dengan Al-Quran. Ya. Ketika dia mau ngaji, dia mau berusaha ikhtiar untuk belajar Al-Quran, itu anugerah yang luar biasa. Karena tidak semua orang hatinya terbawa, hatinya terketuk, tergerak untuk belajar Al-Quran. Kenapa? Karena nilai ibadahnya sangat besar, makanya godaannya juga besar. Berapa? Sholat orang berat, Quran lebih berat. Kalau setiap hari di setiap rumah yang sholat masih ada, tapi yang baca Quran belum tentu setiap hari terdengar dan dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Hal itu punya pahala yang luar biasa. Hanya orang-orang yang menyadari akan apa betapa pentingnya Al-Quran dalam kehidupan, betapa besarnya pahala yang dia dapat ketika apa dia membaca Al-Quran. Makanya dulu saya Kiai Musin menyampaikan orang yang paginya sebelum aktivitas diawali dengan membaca Al-Quran, apalagi kemudian dia dawamkan itu Quran satu juz setiap hari, maka setiap langkahnya Allah ini dengan kebaikan. Yakin dengan apa yang Allah firmankan, apa yang Rasulullah sampaikan di dalam sabda. Jadi kalau kita bicara tentang keutamaan Al-Quran, banyak dalil yang memotivasi kita bahwa hidup ini ya Allah, kalau kita benar-benar sadari hidup ini, kalau kita kemudian tidak membasahi dengan Al-Quran, alangkah ruginya kita. Karena nanti di dunia kiamat juga Allah menyerukan, Allah memberikan syafaat. Jawabannya apa? Liman habasahul Quran, bagi mereka yang membasahi lidahnya dengan Al-Quran. Nah itu anugerah. Beruntunglah bapak-bapak yang sisa-sisa umur dan Allah berikan dimanfaatkan untuk mendawamkan Al-Quran. Karena ini akan memberikan syafaat. Kalau kita bicara sabda Rasulullah dan tadi khamsah qabla khamsin, jaga 5 sebelum 5. Mungkin yang satu udah kaget, yang satu apa? Masa muda sebelum tua, itu udah lewat. Justru sekarang tuanya kita yang kita manfaatkan. Ya, syabab qabla haramika, muda sebelum tua. Jadi kita kembali, mudanya dulu kita udah sibuk sama urusan dunia. Tetapi sekarang justru apa? Masa tua kita alhamdulillah Allah kasih sehat, Allah kasih panjang umur, dipakai untuk
Ini anu kenapa? Mudah-mudahan ini daripada ciri-ciri apa? Ini ciri-ciri apa? Mayoritas mengkola umur hasunah. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang dikasih panjang umur makin bagus. Mudah-mudahan ini ciri. Kita pengen apa? Akhir yang baik. Kita lepas dulu masa lalu kita, dosa kita banyak, ya. Kita dulu banyak ninggalin kewajiban-kewajiban. Allah Maha Pengampun. Allah Maha menerima taubat kalau kita taubatan. Tapi bagaimana akhirnya endingnya? Kita akhirnya berharap usul. Ya, ada peribahasa mendingan bekas apa? Bajingan jadi ustaz, jadi benar maksudnya harus jadi ustaz. Jadi orang benar ketimbang bekas mantan orang benar jadi bajingan, itu lebih parah lagi kan. Jadi kita berharap ya akhirnya orang yang sadar akan dosa-dosa dia akan terus berusaha untuk memperbaiki amalnya. Itu bahasa tua ya. Jadi kita bicara kalau bahasa muda sudah tua kan. Tapi kita memanfaatkan apa? Yang lainnya, pertama dari apa? Faragha qabla syughlika, masa luangmu sebelum sibuk. Jadi udah terbalik. Dulu kita sibuk dulu, sekarang luang, banyak waktu luang. Manfaatkan. Kalau kita ngikutin sibuk nggak akan pernah habis. Kecuali sibuknya kita untuk urusan kan juga. Udah pensiun ya. Kalau kita sibuknya kita juga ada nilai ibadah. Tapi semua juga kalau bekerja itu bisa bernilai ibadah ketika kita lihatkan cari nafkah itu juga ibadah. Alhamdulillah ibadah. Tapi itu jangan ditinggalkan. Ya, alhamdulillah. Ya, kemudian apa lagi? Kalau bawa kepada syukur hayat atau mula hidupku sebelum alhamdulillah. Ya, sebelum ajal menjemput ya. Jauhkan kita dari apa? Daripada ancaman Allah surah Toha surat 20 ayat 124 apa? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Jangan sampai dari orang yang ajal menjemput kita kagak bisa ngaji. Kita nggak paham tuh yang namanya baca Quran dan benar kayak gimana. Ada ini nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Makanya sekali lagi bersyukur kita sekarang udah nggak buta huruf Al-Quran, baca, jawabkan. Kalau bisa di rumah dengarkan Quran ini setiap rumah. Allah turunkan keberkahan. Kalau bisa anak kita, istri kita, jangan sampai dia nggak bisa baca. Jadikan kita sebagai uswah, contoh. Makanya anak sekarang nggak bisa disuruh ngaji, ngaji, makanya kagak ngaji, mati ngaji. Tapi ajak ngaji. Ayo ngaji lah. Minimal kita harus sholat subuh atau sebelum subuh di rumah kita baca Quran. Anak kita kan dia kenapa marah? Ya Allah, bapak saya ngaji, ibu saya ngaji. Aduh, ke bawah juga. Ayo ngaji bareng ya, bapak. Ya ngaji turutan, juz apa, biar ngaji. Yang penting apa? Dakwahkan itu Quran di rumah setiap hari. Supaya Allah turunkan keberkahan. Ya, nur cahaya Quran akan memancar. Kata Nabi terlihat orang membaca Quran itu seperti apa? Kita melihat bintang di langit. Jadi kalau orang membaca Quran, penghuni langit itu melihat orang yang membaca Quran itu bagaikan kita melihat bintang di langit. Cahaya luar biasa. Doakan. Kita harus jadi uswah. Terus kemudian apa lagi? Sehat kata qobla saqamika. Sehatku sebelum sakit. Alhamdulillah. Kita manfaatkan sehat kita ya untuk ibadah. Terus apa lagi? Wa ghinaka qobla faqrika. Masa kaya sebelum sabar datang. Fakir pun susah. Mumpung kita lagi ada rezeki ya. Jangan kan kita lagi luang waktu kita, luas rezeki kita, luang rezeki kita. Lagi dalam keadaan sempit pun Allah perintahkan kita untuk tetap bersedekah. Apalagi kalau kita punya keluasan rezeki. Makanya orang kalau yang suka bersedekah itu hatinya enak ya. Ya coba aja kita lihat orang-orang yang bersedekah. Itu terasa nikmat. Kenapa? Ada kenikmatan tersendiri. Kenapa? Dia bisa menyenangkan orang lain. Dia bisa meringankan kesusahan orang lain. Coba lihat orang yang suka kalau
artinya apa? Artinya sehat. Saya punya teman, saudara Suki ya, saudara Suki. Saudara seminggu dia nggak bisa bangun, ya. Dikasih duit sama dia, cing buat berobat, kasih 1 juta. Kata dia, udah kalau jadi berobat, kayak gue sehat, kasih 1 juta, gue duit ya. Mereka 1 juta masih sakit, gue baru satu kali kan. Daripada dokter, harus gue kayak udah, buat bayar langsung berdiri, udah boleh sakit, gue boleh duit. Tapi bener coba aja kan, coba bapak-bapak ya. Kalau Allah kasih rezeki nih, dapat rezeki saya PRT, saya kata dulu ya, ambil order ya 1 juta buat pasti langsung saya. Beliau itu 5 juta kan, orang, ada urusan duit orang, ya walaupun sakit-sakit jadi sehat. Yang mual-mual aja tuh orang minta kalau lihat ini muntah, lihat bahkan lihat kakinya, muntah. Tapi kalau dikasih duit 1 juta, enggak ada, nggak ada apa entah apa duit, nggak ada juga orang duit dari toko emas yang sehat. Nah kembali kepada Al-Quran ya jamaah sekalian, saya hanya bisa motivasi karena kalau gaji kita ya di sini kita diperbaiki, di rumah belajar. Saya juga senang ya melihat perubahan progres yang luar biasa dari jamaah sekalian, apalagi setelah terima kasih juga tadi itu data-data di pahala jadi insyaallah. Jadi kalau yang namanya kita untuk berbuat kebaikan, yang namanya jariah itu nggak mesti dengan uang, nggak mesti dengan harta, kita dengan ilmu yang kita miliki, ya dengan tenaga kita bantu urusan-urusan kebaikan. Karena kata Nabi apa? Andalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'il. Barang siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan, ngajak kepada satu kebaikan, falahu maka baginya mithlu ajri, seperti balasan pahala fa'il, orang yang selesaikan. Jadi sesuatu yang sifatnya kebaikan, dia dukung tuh, dia bantu, itu bantu tuh pahala. Sama dengan apa orang bekerja. Makanya banyak cara bagi kita untuk mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, amin ya rabbal alamin. Ada gunanya saya langsung jujur. Oh ini lima kali Pak. Oleh gunanya sudah Kayak mana? ya sudah. Mengenai surah At-Taubah, kok itu dari awal dengan mulai itu Baik ya. Surah At-Taubah pertama memang apa di dalam Al-Quran juga tidak diawali dengan basmalah. Kedua turunnya surah At-Taubah Allah dalam keadaan murka ya kepada orang kafir ya, makanya di situ yang ada di pinggirnya itu tulisannya A'udzubillahi minasyaitonir kufar min dzulmil jabbar ya, artinya apa? A'udzubillahi, aku berlindung kepada Allah min syarril kufar, dari keburukan kejahatan orang-orang kafir, wa min dzulmil jabbar, dan dari keburukannya Allah. Karena turutnya surat At-Taubah ada kata ini Allah dalam keadaan murka, itu satu. Kedua ada lagi yang berpendapat bahwa memang diturunkan tidak diawali dengan seperti itu, sehingga hanya di surat At-Taubah kalau kita mau memulai A'udzu billahi minasyaitonir rajim bara'atun minallah. Tapi ketika kita setelah tadarus ada di tengah posisi, di tengah kalau misalnya tengah-tengah surahnya baru beberapa ayat, 5 atau 7 ayat, 10 ayat kita selesai, besoknya kita mulai, maka boleh baca, boleh tidak basmalah. Nah, kalau sudah di tengah ayat, di tengah surah ya, jadi ketika di tengah surah kita hanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, langsung baca ayat apa, atau diawali dengan basmalah apa. Tapi kalau awal surah At-Taubah, seluruh ulama tidak diawali dengan basmalah, khusus di awal surah. Begitu ya, kajian. Ada lagi? Perfect. Oh ya, saya tadi ya.
Miknya baru mana? Baru sampai. Yang benar. Yang maksud dijelaskan. Kalau membaca hadis Nabi nggak pakai tasbih belum masalah. Tapi kalau Al-Quran pakai tasbih. Baik, karena memang perintah Allah di dalam surah Muzammil, "Warattil Qur'ana tartila." Jadi kalau bicara Al-Quran, la khilafah, tidak ada perbedaan ulama, kalau semuanya wajib hukumnya bertentu. Nah peduli yang baca siapapun tentunya Islam alaf ya, balik ya, alaf dan sudah balik. Ketika dia membaca Al-Quran, wajib hukumnya, berarti wajib kalau dikerjakan dapat pahala, jangan berdosa. Tidak peduli siapapun dia orangnya, ya. Ketika Quran yang dibaca perintah Allah walau tidak Quran, baca Al-Quran dengan takdir, ayat tajwidan sesuai dengan hukum tajwid. Tapi kenapa hadis itu ada dua pendapat. Ada yang berpendapat tetap bertajwid, ada lagi berpendapat tidak apa-apa tidak bertajwid. Kenapa? Karena itu bukan firman Allah, hanya firman Allah yang diwajibkan bertajwid. Sabda Rasulullah, hadis tidak apa-apa. Tidak perlu dia ayatul munafiq salat dan begitu. Langsung ayatul munafiq salat idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina khana. Tidak pakai harfi sukun, tidak pakai alif lam. Ya, sah saja. Apalagi bahasa Arab. Orang ngomong bahasa Arab dia rubah-rubah tuh. Ila aina anta. Enggak mesti harus ila aina anta. Fakta. Ya. Cukup ente. Pokoknya ente. Nah, anta jadi ente. Waqala. Biar apa itu? Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yaqul. Waqila. Tapi bukan gila bukan. Waqila maksudnya dia berkata, waqila dikatakan. Tapi kalau udah Quran boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbil falaq. Enggak boleh. Coba aja imam haram dia tetap bacanya apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Coba aja saya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Makhrajnya pada tempatnya. Bahasa Arab dia baca waqala seperti itu tuh. Wa huwa yaqul kayak ada habis itu. Tapi kalau baca Quran apa boleh? Qul a'udzu birabbil falaq. Habis bukan baca itu. Makanya guru bahasa Arab belum tentu baca Quran enak. Kalau dia enggak paham tajwid. Kemarin bisa kita ngobrol saya tadi pas bilang, oh itu kalau baca Quran ayat baca panjangnya harus sesuai ini ya. Kan dia saya baru tahu. Nah, orang dokter ya bahasa Arab ya buat dia. Tapi ternyata apa? Oh jadi benar-benar harus ini benar-benar ya. Kalau bahasa Arab panjangnya bebas. Baca di nomor khala. Oh nggak boleh begitu, nggak boleh, beda aturannya. Seperti itu. Sholawat nggak apa-apa kalau tajwid. Azan ada di dalam satu apa? Babul azan, bab azan itu bisa sampai berapa? 14 halaman. Bukan Al-Quran. Ya. Kayak asyhadu an la ilaha illallah panjang. Nah, tapi tetap walaupun panjangnya boleh sampai berapa halaman, hurufnya tetap harus dijaga. Ya, boleh.
Seperti orang